Kenapa tidak sholat berjamaah? Padahal dengar azan, rumahnya nggak jauh dari masjid. Padahal Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah yang sekitar masjid. Fa uharriqu alaihim buyutahu. Kalau sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, tidak wajib, mustahil Nabi sampai mau bakar. Kenapa Nabi nggak jadi bakar? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena nggak ada yang sholat di rumah kecuali para wanita. Seluruh laki-laki di zaman Nabi sholat berjamaah di masjid. Bahkan orang-orang munafik, sholat di masjid. Maka Nabi mengatakan, munafik tahu ya? Munafik itu dia pura-pura sholat, pura-pura baca syahadat, pura-pura ikut jihad, tapi sebetulnya dia kufur. Dia mengingkari Allah dan Rasulnya, tapi pura-pura masuk Islam. Karena ada sesuatu yang ingin dia incar, ingin merusak Islam dari dalam. Ini hebatnya Islamnya. Banyak orang-orang kafir pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Adapun orang Islam pura-pura masuk Nasrani untuk merusak Nasrani dari dalam, nggak ada cerita. Ada orang Islam pura-pura masuk Hindu untuk merusak Hindu dari dalam, nggak pernah kita dengar. Insya Allah nggak akan ada. Seorang Muslim pura-pura masuk Buddha untuk merusak Buddha dari dalam, nggak ada. Yang ada pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Saya kira di negeri kita ini antum tahu. Antum benar-benar di Aceh itu, Senokor gurunya, pernah dengar ya? Dan lain-lain banyak. Yang kita saksikan hari ini banyak. Ya. Orang munafik saja dia sholat berjamaah di masjid. Maka Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dan isya. Ini berat sekali. Kenapa? Karena gelap, nggak kelihatan. Kalau zuhur kan kelihatan, asar kelihatan, maghrib masih kelihatan lah. Isya dan subuh kan penerangan hari itu tidak seperti hari ini. Isya dan subuh gelap, nggak ada yang lihat, makanya berat sekali. Karena orang munafik itu ketika sholat pamer, lihat nih saya sholat, lihat nih saya sholat. Untuk zuhur semangat karena pada ngeliat, asar maghrib semangat, isya dan subuh berat seberat-beratnya karena nggak ada yang lihat, gelap. Orang munafik saja sholat di masjid, apalagi yang betul-betul muslim yang tidak munafik. Itu di zaman Nabi SAW. Maka niat Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, ya tidak bisa dilaksanakan, orang semuanya sholat di masjid. Pemandangan orang dipapah oleh dua orang. Ada orang mungkin cacat atau sakit apa gitu ya, lalu dipapah oleh dua orang, dibawa ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Ini hal yang biasa. Kalau sekarang luar biasa barangkali ya, ada orang cacat digotong ke masjid hanya untuk sholat berjamaah. Barangkali sekarang luar biasa, hari itu biasa ya. Sakitnya di sini ya cacat yang permanen atau hampir permanen ya. Kalau sakit betul-betul sakit biasa, ya tentu lebih baik sholat di rumah. Ya, nah, ini dia. Berapa banyak saudara-saudara kita yang cuek dengar azan karena dia menyangka sholat berjamaah itu tidak wajib. Maka ntar aja bisa, orang nggak wajib ini, padahal wajib. Ya.
Man sami'an nida falam ya'ti. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak datang ke masjid untuk solat berjamaah, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada solat baginya kecuali dia ada uzur, sakit, hujan, safar, dan seterusnya. Kalau tidak ada uzur, nggak ada solat baginya. Berselisih para ulama memaknai apa yang dimaksud tidak ada solat baginya. Yang jelas ini ancaman keras dari Nabi SAW yang tidak mau solat berjamaah di masjid. Laki-laki ya. Mendengar ini ada seorang buta bernama Ibnu Umi Maktum. Ya Rasulullah, inni a'ma wa laysa li qa'idun. Ya Rasul, aku buta, aku tidak punya seorang penuntun. Bolehkah aku sholat di rumah? Nabi menjawab, boleh. Boleh. Lalu si buta ini balik badan, enggak lama Nabi panggil, sebentar. Hal sami'tan nida? Engkau dengar panggilan azan? Dijawab, aku dengar ya Rasul. Wajib. Kalau dengar, engkau wajib datang. Lihat, seorang buta masih diwajibkan. Dengar azan, keluar dari rumah, meraba-raba, nanti bisa ditolong oleh yang lain, dituntun. Padahal buta. Bagaimana ada orang yang mengatakan itu sunnah muakkadah? Bagaimana dengan sabda-sabda Nabi ini dikemanakan? Lihat, gara-gara tidak faham dengan dalil, tidak faham dengan syariat, bahaya sekali. Berarti seumur hidupnya dia berdosa karena dia selalu sholat di rumah.